Halo guys, selamat datang di channel Cranky Tech ID. Buat yang nyari Luis itu sedang mencari rahasia di balik keyboard Toki-Toki. Jadi, hari ini gue yang akan bawain videonya. Buat yang belum kenal, kenalin. Nama gue Jonathan, host magang yang akan bawain video selama beberapa bulan ke depan. Jadi kalau kalian baru datang ke channel ini, boleh dong bantu kita dengan pencet tombol subscribe supaya gak ketinggalan akses video-video very viral terkini dan juga nyalain notifikasi bell supaya setiap kali kita bikin video baru bisa langsung masuk ke inbox kalian. Jadi hari ini gue kepengen bawain video yang berbeda dari biasanya. Soalnya beberapa video terakhir gue udah sempat review mouse, keyboard, dan very viral lainnya. Tapi kali ini gue tuh lagi kepengen banget soal bahas PC. Soalnya gue udah jarang banget rakit PC selama masa pandemi ini. Dan gue yakin ada di antara kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk merakit PC pertama, khususnya bagi mereka yang mencoba beradaptasi dengan kultur WFH yang kita sebenarnya nggak tahu kapan akan kunjung usai. Maka tadi itu gue kepengen nih share beberapa tips buat kalian, khususnya ingin merakit PC untuk pertama kali. Tujuan dari video ini adalah untuk membuat sebuah panduan atau guidance supaya kalian tidak melakukan kesalahan atau keliru ketika melakukan proses perakitan PC tersebut. Dan gue sangat sarankan kalian untuk nge-save video ini supaya kalian nggak ada kesalahan, mulai dari proses pemilihan komponen sampai akhirnya bisa merakit PC kalian. Langkah pertama yang paling penting sebelum merakit PC adalah menyusun list komponen sebelum kalian melakukan perakitan PC. Karena list tersebut sangat krusial untuk menentukan beberapa hal. Contohnya, apakah komponen yang mau kalian beli itu bisa sesuai dengan budget kalian atau enggak, dan bisa menentukan kira-kira komponen yang kalian beli itu bisa memenuhi kebutuhan yang kalian kerjakan. Karena kita semua tahu, walaupun kita semua bekerja atau kuliah, kebutuhan kita itu sangat bervariasi. Contohnya, kalau misalkan kalian pekerja yang mungkin kebanyakan menggunakan Microsoft Office dan juga membuka Chrome sambil aplikasi Zoom, itu berbeda dengan anak desainer yang membutuhkan kekuatan grafis lebih kencang, seperti akses dari aplikasi Adobe, 3D Max, dan juga mungkin aplikasi seperti Maya. Gue kasih contoh ya, biasa kalau gue mau bantu temen gue ngerakit sebuah PC, hal pertama yang akan gue tanyakan adalah budget yang ingin dia keluarkan. Soal budget tersebut bisa menentukan kira-kira komponen apa yang bisa gue pilihin untuk list rakitan PC-nya. Setelah mendapatkan budget, biasanya kita bisa mencari referensi list yang bisa kita gunakan untuk susunan rakitan PC. Kalau gue personal, gue sudah punya bayangan kasar kira-kira setiap komponen akan memiliki harga seberapa besar. Tapi buat kalian yang baru merakit untuk pertama kali, mungkin bisa mencari referensi list tersebut dari video-video YouTube atau mungkin dari paketan list PC yang bisa ditawarkan di marketplace. Biasanya list ini atau video dari YouTube bisa memberikan kalian akan gambaran produk, dan dari situ kalian bisa melakukan riset, mencari ketersediaan stok, dan juga mungkin mencari produk alternatif kalau barang tersebut sudah habis. Jadi kuncinya adalah riset, dan riset. Langkah kedua yang perlu kalian lakukan adalah melakukan cek kompatibilitas antar komponen. Karena kalian harus tahu sebuah PC itu memiliki banyak banget komponen. Ada CPU, motherboard, GPU, memori, storage, habis itu ada casing, fan cooler, dan juga CPU cooler. Nah, dari semua komponen-komponen tersebut, ada beberapa komponen yang memiliki kompatibilitas antar satu sama lainnya. Jadi walaupun namanya sama, itu belum tentu bisa kompatibel. Contohnya, kalau kalian kepengen menggunakan misalkan AMD Ryzen seri 3000, kalian harus cari tahu motherboard apa yang bisa kompatibel sama prosesor tersebut. Karena kalian nggak bisa mempairing AMD Ryzen 3000 dengan motherboard seri A320 hanya karena sama-sama menggunakan soket AM4. Hal yang sama juga berlaku kalau kalian ingin membeli storage, khususnya membeli SSD. Karena SSD zaman sekarang datang dalam bentuk dua form factor, yaitu 2,5 inci dan juga M.2. Nah, SSD dalam bentuk M.2 sendiri memiliki beberapa support interface yang berbeda, seperti SATA dan juga NVMe. Jadi kalian harus memastikan jika kalian ingin membeli motherboard yang memiliki support untuk SSD M.2, pastikan support interface-nya itu benar. Karena walaupun kelihatan bentuknya sama seperti memori modul, antara SATA dan juga NVMe M.2 itu memiliki support interface dan colokan yang berbeda. Jadi kalau kalian beli motherboard yang support untuk M.2 NVMe, tapi akhirnya kalian malah membeli M.2 yang supportnya SATA, bisa jadi ada kemungkinan kalian tidak bisa menggunakan satu sama lain. Dan akhirnya jadi nggak bisa dirakit kan, karena nggak kompatibel. Langkah ketiga yang bisa kalian lakukan adalah melakukan visualisasi akan rakitan PC kalian. Kalian kalau mau rakit PC, itu bayangannya punya desain yang seperti apa? Apakah kalian ingin PC yang minimalis desainnya? Atau kalian kepengen punya PC yang bisa menampilkan internal komponen? Bagaimana dengan sisi estetik? Apakah kalian ingin lampu-lampu seperti RGB? Karena kalau kalian sudah melakukan rakitan list komponen dan sudah melakukan verifikasi kompatibilitas, gua rasa akan sangat bagus untuk bisa mencari komponen yang tampilannya bisa jauh lebih estetik.
Menurut gua, membeli kipas dengan lampu RGB bisa mewarnai setup PC kalian. Membeli motherboard yang punya support akan lampu RGB juga sangat bagus karena artinya dia bisa melakukan sinkronisasi antara PC case, GPU, atau mungkin komponen seperti kipas. Jadi warnanya jauh lebih estetik. Selain kompatibilitas yang beragam, kalian juga harus mengerti bahwa komponen PC itu memiliki variasi desain dan bentuk yang sangat banyak. Nah, karena kalian kepengen tahu wujud dari komponen kalian, sedangkan tidak memungkinkan untuk pergi ke toko fisik, menurut gue mencari referensi dari internet adalah jalan terbaik untuk membantu akan visualisasi tersebut. Apakah kalian kepengen punya warna GPU yang warnanya sama motherboardnya? Atau mungkin semua komponen kalian itu warnanya sama? Atau mungkin warnanya ada variasi kayak black and white, atau mungkin black and red? Menurut gue, nilai-nilai kecil seperti estetik ini bisa memberikan kepuasan ekstra ketika kalian sudah melihat hasil rakitan PC kalian untuk yang ke-1000 kalinya. Percaya deh, gue tahu rasanya. Langkah keempat yang perlu kalian lakukan tentu saja adalah merakit PC kalian. Setelah semua komponennya sudah dipesan dan datang ke tangan kalian, sudah saatnya untuk melakukan checking apakah semua komponennya ini tidak memiliki cacat fisik dan berjalan dengan lancar. Pro tip, gue sarankan kalian untuk melakukan checking semua komponen yang menyala sebelum dipasang atau dirakit ke casing PC. Karena dari pengalaman gue, itu akan sangat menghemat waktu sekiranya ada 1 atau 2 komponen yang tidak berjalan, padahal kalian udah tempel PSU-nya, sudah pasang motherboard-nya, dan menurut gue akan buang waktu lebih banyak untuk bongkar lagi dari case PC. Ada satu hal yang menurut gue sangat sering diabaikan oleh para perakit PC, dan aspek tersebut adalah cable management. Karena menurut gua, cable management ini adalah aspek yang lebih menyenangkan ketika kalian sedang melakukan proses perakitan PC untuk pertama kali. Dan menurut gua, cable management ini nggak perlu repot-repot kok. Kalian hanya perlu merapikan kabel di tempat yang bisa dilihat oleh kasat mata. Karena biasanya desain casing PC zaman sekarang itu sedang memiliki akrilik atau tempered glass untuk bisa menampilkan sebagian dari internal komponen kalian. Contohnya kayak Sagatec Aquarius yang kita pakai untuk build kali ini. Desainnya ini memiliki kaca di sisi samping dan juga sisi depan sehingga bisa menampilkan internal komponen dengan sangat luas. Namun artinya sedikit kabel yang berantakan aja bisa bikin tampilan estetiknya itu kurang manis. Jadi kalian bisa menggunakan akses lubang dari motherboardnya seperti rubber grommet pada Aquarius yang satu ini untuk bisa membuat kabelnya jauh lebih ketat dan nggak terlalu longgar. Jadi colokan antara CPU atau mungkin colokan 24 pin motherboard kalian nggak berasa kayak terlalu menjuntai atau terlalu kendor. Intinya, kalian harus menggunakan desain layout dari PC case kalian seefektif mungkin untuk bisa menampilkan tampilan internal komponen yang paling estetik. By the way, mungkin ada beberapa dari kalian yang sadar kalau casing Aquarius yang satu ini punya brand yang namanya Sigmatech, sedangkan tadi gue sebut namanya adalah Sagatec. Dan kalian nggak salah dengar. Soalnya brand Sigmatech ini sedang melakukan rebranding menjadi nama Sagatec. Dan produk-produk Sagatec ini nantinya akan didistribusikan oleh PT Asia Global Sukses Indo buat kalian yang belum tahu. Distributor ini juga ngimport kok barang-barang untuk komponen PC lainnya, macam seperti fan, power supply, dan juga graphic card. Jadi kalau misalkan kalian lagi dalam proses untuk merakit PC pertama, mungkin bisa lihat-lihat barang dari distributor tersebut. And siapa yang tahu, mungkin kalian malah ternyata naksir dan mau dimasukin ke list rakitan PC kalian. Langkah kelima yang bisa kalian lakukan untuk melengkapi rakitan PC kalian adalah menambahkan nilai estetik ekstra. Karena setelah memasang komponen dengan baik, melakukan cable management, dan juga meletakkan kipas pada posisi yang strategis, ini sudah saatnya untuk membuat PC kalian jauh lebih ganteng. Kalau kalian sebelumnya sudah membeli kipas atau mungkin komponen-komponen lainnya yang memiliki unsur RGB, mungkin kalian bisa cek kalau komponen tersebut bisa melakukan sinkronisasi dengan motherboard kalian. Karena pada umumnya, zaman sekarang motherboard itu sudah punya support untuk sinkronisasi RGB dari setiap brand. Contohnya kalau Asus punya Aura Sync dan MSI punya yang namanya Mystic Light. Dan beberapa brand lain masih punya penamaannya masing-masing. Kalau kalian menggali ke softwarenya, kalian bisa cek kalau komponen-komponen tersebut kompatibel dan bisa diatur supaya warna RGB-nya itu bisa senada antara satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi mungkin kalau kalian mau semuanya warna animasi rainbow, atau mungkin semuanya hanya ingin warna merah karena kalian gamer, atau kalian maunya cool aja dan warnanya biru. Itu semua bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Selain penambahan nilai estetik, kalian juga bisa melakukan perencanaan komponen apa yang bisa kalian beli di masa yang akan mendatang. Contohnya kalau kalian rakit hanya dengan air cooler standar, mungkin bisa di-upgrade dengan air cooler yang punya kipas RGB, atau mungkin dengan AI cooler karena gayanya yang jauh lebih garang dan juga tampilan RGB-nya yang jauh lebih berwarna.
Atau mungkin kalau kalian pakai desain casing seperti Sagatek Aquarius yang punya space sangat banyak, mungkin kalian bisa menggunakan sistem water cooling. Kalau misalkan space-nya besar ini, menurut gue sangat ganteng untuk bisa diberikan dengan gaya hard tubing atau mungkin soft tubing. Tapi nggak masalah, kalau memang kalian tim air cooler dan lebih percaya sama angin daripada pendinginan menggunakan air, mungkin bisa menggunakan komponen lain untuk membuat estetik PC kalian jauh lebih ganteng. Contohnya, kalau untuk rakitannya Aquarius ini, gue pasangin figurin Pikachu buat menambahkan nilai estetik. Jadi, itu adalah 5 tips yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan rakitan PC kalian. Semoga kalian yang ingin merakit PC pertama bisa memilih komponen yang tepat dan bisa menemukan PC ganteng di setup meja baru kalian. Buat kalian yang baru akhir-akhir ini ngerakit PC pertama, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah dan mungkin saranin kita kira-kira konten hardware apa yang kepengen kita bahas di video selanjutnya. Jadi, seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like dan share videonya jika bermanfaat, dan bisa follow semua sosial media Krakitech ID buat update video terkini dan juga teaser produk menarik lainnya. Kalau kalian kepengen diskusi yang lebih dalam, kalian juga bisa join Discord kita di link deskripsi video di bawah. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.